Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ekonomi Makro kelas C, Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS 2021, dengan anggota kelompok yang terdiri dari yaitu ada saya sendiri, Mas Ayu Terangayomi, dengan NIM K762173, dan teman-teman kelompok saya ada Maya Fafir Hatunisa dengan NIM K762175, Muhammad Syafi'i Al-Ghazali dengan NIM K762183, Oranji Desya Azhara Wijaya dengan NIM K762193, dan Puja Wahyu Ningrum dengan NIM K762194. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai dampak terhadap kurs akibat beberapa kasus yang telah diberikan, dan kita menuju kasus yang pertama, yaitu adalah dampak terhadap kurs ketika DPR atau penduduk domestik suka jalan-jalan atau pergi ke luar negeri. Berbagai macam upaya telah juga dilakukan oleh pemerintah dalam menguatkan nilai tukar rupiah. Sebagai contoh, yaitu mencoba mengurangi atau bahkan menahan terlebih dahulu keinginan untuk pergi atau berjalan-jalan ke luar negeri, dan lebih merekomendasikan sektor-sektor pariwisata yang ada di dalam negeri. Akan tetapi, banyak warga yang memiliki banyak uang, bahkan juga termasuk pejabat, sering berwisata ke luar negeri yang pasti akan menurunkan kestabilan nilai kurs rupiah. Dan ada juga kasus DPR dan para investor yang tergiur melihat keuntungan investasi yang lebih memuaskan di luar negeri. Itulah yang menyebabkan seringnya orang-orang ke luar negeri. Lalu di sini ada dampak dari lalu di sini ada contoh kurva dari permintaan enable funds bergeser ke kanan. Jika penawaran enable funds bertambah, kurva S akan bergeser ke kanan. Jika penawarannya enable funds berkurang, kurva S akan bergeser ke kiri. Lalu, jika permintaan enable funds bertambah, kurva D yang akan bergeser ke kanan. Jika permintaan enable funds berkurang, kurva D akan bergeser ke kanan. Orang-orang yang keluar negeri dengan salah satu tujuannya berinvestasi ini akan dapat menyebabkan pergeseran kurva permintaan enable funds ke kanan, karena investasi mereka bertambah naik di sektor luar negeri maupun di dalam negeri. Permintaan akan enable funds sama dengan I plus NCO. Jika NCO bertambah, maka enable funds juga akan bertambah. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan NCO. Kurva permintaan NCO bergeser ke kanan yang akan mengakibatkan tingkat suku bunga real akan naik dari R1 menjadi R2. Pada saat yang bersamaan, meningkatnya arus keluar modal neto, kurva NCO1 akan bergeser ke kurva NCO2 karena arus keluar modal neto lebih tinggi untuk semua tingkat suku bunga. Selanjutnya. Pada slide ini menunjukkan kurva penawaran exchange rate bergeser ke kanan, yang mengakibatkan tingkat nilai tukar real akan turun dari E1 menjadi E2, yang menyebabkan nilai mata uang terdepresiasi. Kemudian kurva S1 akan bergeser ke kurva S2, yang mengakibatkan meningkatnya arus keluar neto dan meningkatnya jumlah pengeluaran mata uang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada kasus ketika dampak terhadap kurs ketika di dalam negeri banyak terjadi demo atau kerusuhan. Next. Nah, ketika ada demo di suatu negara, maka akan banyak investor yang mana enggan untuk menginvestasikan atau lebih memilih investasi di luar negeri, sehingga akan menyebabkan kurva demand bergeser ke kanan dan menyebabkan suku tingkat bunga real berubah dari R1 ke R2, yang mana suku bunganya meningkat. Next. Nah, ketika ada banyak
pendemo di suatu negara, maka seperti yang saya bilang tadi akan banyak investor yang menginvestasikan ke luar negeri, maka akan mengurangi arus keluar neto serta arus keluar neto yang mana dapat kita lihat bergeser ke kanan serta dibarengi suku bunga real naik dari R1 ke R2. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Pada slide ini, kurva penawaran exchange rate bergeser ke kanan. Karena adanya krisis di dalam negeri menyebabkan nilai rupiah menjadi melemah terhadap dolar. Sehingga kurs rupiahnya menurun. Untuk membeli $1 membutuhkan lebih banyak rupiah, yang berarti rupiah mengalami depresiasi. Kita dapat melihat pada exchange rate 1 ini turun menjadi ke exchange rate 2. Lalu pada S1 ini bergeser ke kanan menjadi S2. Kita akan membahas kasus yang ketiga, yaitu dampak terhadap kurs jika pendapatan masyarakat Amerika Serikat itu meningkat. Pada kasus ini, kurva permintaan loan noble fund bergeser ke kanan. Karena pendapatan luar negeri akan meningkat, para investor akan menanamkan modalnya di domestik. Berarti investasi akan meningkat, kurva investasi akan bergerak atau bergeser ke kanan. Pada suku bunga 1 ini meningkat ke suku bunga yang kedua, bebarengan dengan bergesernya D1 ke D2. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Puja. Baiklah, di sini selanjutnya ada kurva permintaan NCO akan bergeser ke kiri, di mana ketika pendapatan nasional di Amerika Serikat meningkat, maka aliran modal ke Indonesia dari Amerika Serikat banyak yang masuk. Karena adanya pemasukan investasi modal dari Amerika Serikat, sehingga di sini akan menyebabkan kurva permintaan NCO bergeser ke kiri, dari NCO1 ke NCO2. Lalu akan menggeser tingkat suku bunga R1 ke R2. Lanjut. Selanjutnya di sini ada kurva penawaran exchange rate akan bergeser ke kiri, di mana ketika adanya peningkatan penawaran dolar, berarti di sini akan menyebabkan semakin banyak dolar yang masuk ke Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai rupiah akan mengalami apresiasi, di mana ketika kurva S1 yaitu NCO1 akan bergeser ke kiri, lalu menuju ke S2 yaitu NCO2, sehingga di sini akan membentuk garis penawaran D1. Tingkat exchange rate akan meningkat dari E1 ke E2. Jadi pada kasus ini, nilai rupiah akan mengalami apresiasi kepada nilai mata uang Amerika Serikat. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.